Saudara, Pengadilan Negeri Pontianak menggelar sidang pra-peradilan dugaan korupsi pengadaan tanah Bank Kalbar Kamis sore 7 November 2024. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum ketiga tersangka menyerahkan 150 bukti surat kepada hakim. Pengadilan Negeri Pontianak menggelar sidang pra-peradilan atas dugaan korupsi pengadaan tanah Bank Kalbar yang menyeret tiga tersangka Kamis sore. Dalam sidang kali ini, yakni mendengarkan jawaban dari termohon, yakni tim dari Kejari Pontianak dan Kejati Kalbar, serta pemeriksaan bukti yang diserahkan kuasa hukum tersangka kepada majelis hakim. Kuasa hukum tersangka menyerahkan lebih dari 150 surat bukti yang berkaitan dengan pembelian tanah seluas 7.883 meter persegi di Jalan Parit Haji Hussein 1 pada tahun 2015 yang akan digunakan untuk pembangunan Bank Kalbar. Kuasa hukum tiga tersangka Herawan Utoro mengatakan dari bukti yang diserahkan meliputi surat yang diterbitkan kejaksaan selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, berkas pengadaan pembelian tanah, dokumen perjanjian pengikatan jual beli, akta jual beli, surat peningkatan hak, bukti pembayaran hingga surat pandangan hukum jaksa pengacara negara terhadap pengadaan tanah. Klasifikasinya bukti-bukti surat terkait yang pernah diterbitkan oleh kejaksaan selama kami menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan yang diberikan kepada kami. Pertama itu, kedua berkas-berkas terkait masalah berkas pengadaan, termasuk rapat-rapat, TPJB, AJB, proses pemecahan sertifikat, peningkatan hak dan pembayaran. Ada berapa banyak surat yang dihadirkan dalam persidangan kali ini? Di atas 150. Apa urgensinya surat-surat ini terhadap dugaan korupsi yang disangkakan ke klien Bapak? Yang mau kita sampaikan adalah bahwa proses pengadaan tanah ini telah dilakukan sesuai prosedur ya, dan dilaksanakan secara transparan, profesional, akuntabel dan beritikat baik. Bahkan dengan melibatkan selain notaris ya adalah tim jaksa pengacara negara. Sementara saat awak media meminta keterangan, tak ada satupun jaksa baik dari Kejari maupun Kejati yang bersedia untuk memberikan keterangan usai sidang. Dika Febriawan, Ruai TV, mewartakan.